Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur Tuhan terus melindungi kami, memberkati kami hingga saat ini. Tuhan, saat ini kami merenungkan firman-Mu, berkati firman-Mu yang akan kami dengarkan, supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di minggu ini yaitu terambil dari Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai 14. Yeremia 29 ayat 7 sampai 14, saya akan membacanya untuk kita semua. Saya membacanya dari terjemahan edisi yang kedua. Begini firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di antara kamu dan oleh para penenungmu. Jangan dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sungguh, beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Aku akan menempati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu temukan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita di minggu ini yaitu berdoa untuk kesejahteraan. Berdoa untuk kesejahteraan. Minggu ini kita masuk kepada Minggu Rogate yang artinya berdoa. Doa adalah nafas orang percaya. Maka ketika kita ingin hidup terus-menerus di dalam Tuhan, seharusnya kita berdoa, terus terhubung di dalam doa. Bapak Ibu sedang terkasih, apa yang biasanya kita doakan? Mungkin itu keluarga kita, mungkin itu orang tua, anak, berdoa supaya setiap apa yang kita kerjakan berhasil, pekerjaan lancar, kebutuhan sehari-hari supaya tercukupi. Tapi sadarkah kita bahwa selama ini kita jarang mendoakan kesejahteraan bangsa kita? Kapan kita terakhir berdoa untuk bangsa kita? Mengapa kita harus mendoakan bangsa kita? Apa sebenarnya yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita? Tentu kita ingin berada di tempat yang sejahtera. Tidak ada satupun orang yang ingin berada di tempat yang penuh dengan pertengkaran. Bahkan di tengah-tengah keluarga kita pun, tentu kita ingin keluarga kita tentram, damai, tidak ada pertengkaran, tidak ada kebencian, dan tidak ada dendam. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita melihat sekitar kita, ada banyak pertengkaran. Orang tua membenci anak, anak membenci orang tua, perang saudara, mungkin itu karena tanah, karena beda pemikiran. Dan kalau kita melihat di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah Indonesia ini, kira-kira Bapak Ibu sedang terkasih, apakah sudah sejahtera? Tentu tidak. Masih ada kriminal, masih ada perpecahan, korupsi, apalagi orang Kristen di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Orang Kristen
tidak sejahtera, gereja ditutup, tidak diberi izin untuk melakukan ibadah oleh beberapa oknum. Orang Kristen harus diam-diam beribadah. Itulah yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Melihat keadaan kita yang sekarang, apakah kita diam? Apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Sebagai orang yang sudah mengenal Kristus, yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka tugas dan tanggung jawab kita adalah mendoakan kesejahteraan bangsa kita. Karena itu dari kebenaran firman Tuhan ini, kita akan belajar beberapa poin. Poin yang pertama adalah berdoa bagi bangsa. Berdoa bagi bangsa. Di ayat 7, kita tadi sudah membaca bahwa dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penting bagi kita untuk mendoakan bangsa kita. Dimanapun kita berada, kita harus mendoakan daerah kita. Sebagaimana bangsa Israel yang ditempatkan di pembuangan. Tentu di tempat pembuangan mereka akan merasa khawatir, merasa takut, dan mungkin kecewa kepada Tuhan. Tapi justru Allah memberikan nasihat kepada mereka untuk mensejahterakan, untuk berdoa bagi kesejahteraan tempat itu. Firman ini bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi bagi kita di tengah bangsa Indonesia. Karena kita berada di tengah-tengah bangsa yang penuh dengan tantangan. Kita mungkin merasakan kekecewaan di tengah-tengah bangsa ini. Kita kecewa kepada para pemimpin kita, mulai dari pemimpin daerah sampai pemimpin pusat. Kita mungkin tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Bahkan kita tidak mendukung para pemimpin kita. Tapi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tugas kita adalah berdoa, melakukan tanggung jawab kita di tengah bangsa Indonesia ini. Tugas kita adalah berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi desa kita, berdoa bagi kabupaten, kota madya, dimanapun kita berada. Karena kesejahteraan di mana kita tinggal, itu merupakan juga kesejahteraan kita bersama. Kiranya kita mau bersatu hati untuk sama-sama mendamaikan bangsa ini, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, membuang segala kebencian kita, dendam di tengah-tengah perbedaan di bangsa kita ini. Poin yang kedua adalah menjauhkan diri dari pengajaran sesat. Di ayat 8 sampai ayat yang ke-10, kita melihat bahwa bangsa Israel menghadapi banyak permasalahan, termasuk pengajaran sesat. Nabi palsu yang memberitakan kabar yang salah, bernubuat atas nama Tuhan. Dan tentu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, peluang untuk menjadi dan mengikuti pengajaran sesat pada saat itu mungkin gampang. Karena apa? Karena bangsa Israel berada di tanah asing, berada di tempat asing. Pengajar palsu akan selalu berusaha memutarbalikkan kebenaran yang ada, mengatasnamakan Tuhan. Tapi Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk terus hidup dalam pengajaran yang benar. Menghindari hal-hal yang buruk. Menghindari hal-hal yang melemahkan iman mereka. Selama 70 tahun di pembuangan, maka selama itu mereka harus berkarya di tempat asing. Tapi Ibu sedang terkasih, demikian juga dengan kita. Kita harus teguh dalam pengajaran yang benar. Terkhususnya di tengah perkembangan zaman sekarang, kalau kita melihat di media sosial kita, ada banyak pengajaran-pengajaran yang berusaha untuk memutarbalikan kebenaran yang ada. Membuat iman kita menjadi lemah. Yang mengajarkan banyak ajaran yang sesat. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang mencoba menggoyahkan iman kita. Jika kita tidak hati-hati menggunakan media sosial kita.
kita akan gampang dipengaruhi oleh iblis dan kita akan mendapatkan pengajaran yang tidak baik, pengajaran yang sesat. Kita akan dipengaruhi oleh pengajaran sesat. Dan lama-kelamaan kita semakin tidak percaya kepada Tuhan. Kayaknya kita dijauhkan dengan hal-hal demikian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya kita terus hidup dalam firman-Nya, supaya iman kita terus bertumbuh. Iman kita terus teguh di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita mendengarkan ajaran-ajaran yang sudah aneh, ajaran-ajaran yang sudah meleset dari kebenaran firman Tuhan, kita akan teguh dalam pendirian kita. Dan poin yang ketiga adalah rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Kalau kita melihat di ayat 11 sampai ayat 14, kita akan menemukan bahwa rancangan Tuhan bagi bangsa Israel adalah rancangan damai sejahtera. Allah mengizinkan bangsa Israel mengalami banyak permasalahan, pergumulan, mereka di tempat pembuangan. Tapi akhirnya Allah akan memberikan kepada mereka rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Allah tidak akan membiarkan umatnya terus hidup di dalam kesengsaraan. Allah mengizinkan permasalahan terjadi bagi bangsa Israel itu untuk bangsa Israel supaya meneguhkan iman mereka. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika Tuhan mengizinkan permasalahan terjadi dalam hidup kita, jangan sampai kita menyerah. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Mungkin kita sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa rencanamu dalam hidupku? Tapi sesungguhnya, jangan tanya Tuhan. Karena firman-Nya jelas bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan rancangan kecelakaan. Tapi marilah kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik untukku. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, tokoh-tokoh Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, bahwa rancangan Tuhan atas mereka adalah rancangan yang terbaik. Rancangan yang terbaik untuk masa depan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, teruslah berharap kepada Tuhan melalui setiap doa-doa kita. Mungkin kadang kita akan sulit berdoa, karena kita mungkin merasa Tuhan tidak menjawab doa kita. Kita menyerah. Tapi kalau kita melihat kembali di ayat 12 sampai 13, dikatakan bahwa ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau tidak menjawab doaku? Tapi pernahkah kita berpikir, apakah kita pernah bertanya kepada diri kita sendiri, apakah aku selama ini sudah benar-benar dengan segenap hati berdoa kepada Tuhan? Mari kita tanya kembali kepada diri kita masing-masing. Tuhan, apakah aku selama ini dengan segenap hati berdoa kepada Tuhan? Jangan kita hanya menuntut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu ini, Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Kalau di bahasa Batak artinya mertangiang. Dari kata tangi, artinya mendengar. Jadi saat kita berdoa, kita juga harus mendengar. Mendengar siapa? Mendengar Tuhan. Tapi biasanya apa yang kita lakukan? Kita hanya meminta kepada Tuhan. Itulah mengapa kita sering mengalami kekecewaan kepada Tuhan. Karena kita cuma menuntut kepada Tuhan. Maka kita harus meyakinkan diri kita bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup mengatasi masalah kita.
bahwa Allah sanggup memulihkan keadaan kita, memulihkan bangsa kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Kita tidak bisa melihat masa depan kita. Namun yang kita tahu dan yang kita percayai adalah bahwa Tuhan setia dan Dia selalu berjalan bersama kita. Dia akan memimpin, mengarahkan kita menuju masa depan yang indah. Jika kita ingin masa depan kita baik, maka kejarlah pemilik masa depan itu. Kenapa banyak anak muda sekarang yang gagal dalam mencapai masa depan? Kenapa banyak anak muda yang putus sekolah, malas sekolah, sering cabut, narkoba? Kenapa itu bisa terjadi? Karena yang mereka kejar adalah nafsu mereka. Saya yakin ketika anak-anak muda mengejar Tuhan, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka kegagalan tidak akan terjadi. Tuhan memberikan jaminan masa depan untuk bangsa Israel. Ketika mereka berada dalam pembuangan, tentu mustahil bagi mereka untuk memiliki masa depan yang baik. Di tengah situasi ini, tidak ada lagi harapan bagi mereka. Tapi Tuhan memberikan janjinya, janji yang akan ditepati Tuhan. Bapak Ibu sedang terkasih, seberat apapun masalah kita, pergumulan kita saat ini, mari kita percaya kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan tidak tertidur. Dia akan terus memperhatikan kita. Meskipun dalam keadaan tersulit kita. Percayalah bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik untuk kita. Memang kadang kita akan khawatir akan masa depan kita. Itu manusiawi. Tapi janganlah terus-menerus kita hidup di dalam kekhawatiran kita. Karena itu yang akan membuat kita hilang harapan. Tuhan sudah menjamin hidup kita. Tuhan merencanakan yang baik bagi kita. Merencanakan kesejahteraan di tengah-tengah keluarga kita. Dan juga di tengah-tengah bangsa kita. Karena itu, teruslah berdoa. Demikian kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami terus berdoa bagi kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati bangsa kami ini, memberikan kesejahteraan, kesatuan hati, damai, sejahtera di tengah-tengah bangsa ini. Sehingga kami ya Tuhan boleh bersatu hati untuk memajukan bangsa ini. Berkati untuk setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat, kekuatan dalam memimpin bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami, bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.